Mengenal Tuan M. H. Manulang, seorang jurnalis dari Tanah Batak. Siapa dia sebenarnya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum menonton video ini, tolong di-like, di-share dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Sepak terjang jurnalis Tuan M. H. Manulang melawan penjajah, membuatnya dinilai layak untuk memperoleh penghargaan pahlawan nasional. Hal itu disampaikan Profesor Dr. Asfi Warman Adam, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional pada seminar Tuan Manulang Pahlawan Indonesia dari Tanah Batak, yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Unimed kemarin, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Perjuangan panjang M. H. Manulang sudah diapresiasi pemerintah, dengan 3 kali mendapat penghargaan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1948, 1958 dan 1967. Maka kita sebagai bangsa yang menghargai jasa pahlawan, sudah selayaknya memberi gelar pahlawan nasional kepada Tuan M. H., tuturnya. 3 kali memperoleh penghargaan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, Tuan M. H. adalah orang yang memprakarsai berdirinya sejumlah surat kabar untuk membangkitkan perlawanan terhadap Belanda. Melalui surat kabarnya, Tuan M. H. dengan gigih melawan ekspansi agraria Hindia Belanda. Melalui surat kabar Soara Batak, Tuan M. H. membangkitkan kesadaran dengan semboyan, "Pula tanom unang di gomak Bolanda," yang memiliki arti olah tanahmu, supaya jangan diambil Belanda. Kalau Tuan M. H. Manulang tidak menentang ekspansi agraria, Tanah Batak Tapanuli sudah menjadi areal perkebunan sawit seperti Sumatera Timur. Jadi Tuan M. H. berjasa bagi masyarakat Tapanuli atau Tanah Batak, berjasa bagi bangsa dengan menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah, ujar Iwan Ashari MS, dosen sejarah Unimed dalam kesempatan yang sama. Mangaraja Hezekiel M. H. Manulang lahir di Tarutung tanggal 20 Desember tahun 1887. Ia merupakan pendiri 5 surat kabar legendaris di Sumatera Utara pada masa Hindia Belanda, yakni Binsar Sinondang Batak. Tahun 1905 sampai tahun 1907 Soara Batak. Tahun 1919 sampai tahun 1922 Persamaan. 1924 Perjaturan, 1926 dan Persatuan, 1929. Kelima surat kabar ini menentang keras ekspansi agraria, perampasan tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan oleh Belanda. Menurut Iwan, gagasan itulah yang membuat Soara Batak dibredel Belanda. Ditambah lagi, Tuan M. H. menentang keras kerja rodi dan pajak yang tinggi. Hal itu juga yang membuat Tuan M. H. dijebloskan ke penjara Cipinang di Batavia. Usai bebas dari penjara Cipinang pada 1923, tanggal 17 Februari tahun 1924 ia menyelenggarakan Kongres Persatuan Tapanuli, dengan peserta, Sarekat Islam Tapanuli, Hatopan Kristen Batak, Komite Persatuan Sumatera dan banyak organisasi lagi. Di sini, dia sadar bahwa semua elemen bangsa harus berjuang bersama. Pada 1924, ia menerbitkan surat kabar persamaan di Sibolga yang berbahasa Melayu. Setelah memiliki perusahaan percetakan kemajuan bangsa, memasuki 1926 ia menerbitkan surat kabar Perjaturan. Mendirikan banyak sekolah dan 3 kali dipenjara. Setelah koran pertamanya, yakni Binsar Sinondang Batak dibredel Belanda pada 1907, Tuan M. H. melanjutkan pendidikannya ke Methodist Senior Cambridge School di Singapura. Pada 1910, ia kembali ke tanah air, mendirikan sekolah di 7 tempat di Jawa Barat. Tuan M. H. menurunkan uang sekolah untuk pribumi dari 2,5 gulden menjadi hanya 25 sen. Itulah Tuan M. H. Manulang. Dikutip dari Tempo, dan dikabarkan TV Riau Bangkit.